Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi. Salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema kasih bukan sekedar ucapan, tapi tindakan. Sebuah nasihat dari Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal, berupayalah tidak hanya menjadi manusia sukses, tapi juga manusia yang bermakna hidupnya. Yang jelas Albert Einstein tidak pernah melarang orang untuk menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses itu perlu, itu penting. Hanya ia ingatkan, jadilah orang sukses yang hidupnya bermakna bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana agar hidup ini dapat bermakna bagi orang lain? Resepnya hanya satu, dasarilah dan bangunlah hidup ini dengan kasih. Mengapa kasih? Karena kasih mengandung dua hal yang penting sebagaimana yang digambarkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, ayat ini mau menggambarkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan manusia sehingga anaknya sendiri dikorbankan demi keselamatan manusia. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu begitu bernilai, begitu berarti, manusia itu begitu berharga di mata Allah. Manusia itu begitu dicintai dan dikasihi Allah sehingga anaknya sendiri dikorbankan bagi manusia. Belajar dari kasih Allah ini bagi kita diingatkan bahwa hidup yang didasari dengan kasih akan membuat hidup kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi bagi orang lain juga. Hidup yang didasari dengan kasih akan membuat kita tidak lagi peduli dan memikirkan hanya kepentingan diri sendiri, tapi akan memikirkan orang lain juga. Hidup yang didasari dengan kasih akan membuat hidup kita menjadi berarti dan bermakna bagi sesama. Apakah ini satu hal yang mudah diwujud nyatakan di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini? Kalau demikian, ini tantangan bagi kita. Karena apa? Kalau kita dapat berkata bahwa hidup kita didasari dengan kasih, maka harus dapat dibuktikan dalam sikap hidup. Tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Karena haruslah demikian. Mengapa? Karena kasih itu bukan sekedar ucapan kata, tapi harus nyata dalam tindakan. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak mungkin kalau hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau demikian, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadikan kasih sebagai dasar hidup kami.